Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Runtuhnya Orde Baru ternyata menyebabkan bermunculan publikasi-publikasi atau penerbitan-penerbitan buku yang berkaitan dengan Soeharto. Nah, tampaknya buku-buku mengenai Soeharto demikian sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bandingkan dengan buku mengenai Soekarno, tampaknya setelah peristiwa 1998, buku tentang Soeharto baik yang melakukan kritik-kritik yang tajam maupun dalam bentuk pembelaan ternyata bisa dikatakan melebihi buku-buku yang dicetak mengenai Soekarno. Memang betul Soekarno juga setelah peristiwa 1998 tampaknya Soekarno juga mengalami kebangkitan memori kolektifnya sehingga penerbitan buku tentang Soekarno juga semakin bertambah ya. Tetapi saya kira dari penerbitan yang muncul ya itu buku mengenai Soeharto ternyata lebih banyak gitu. Dan hal itu tentu wajar saja karena Soeharto memerintah 32 tahun sementara Soekarno hanya memerintah selama 22 tahun ya, jadi tahun 45 sampai tahun 67 ya, hanya 22 tahun sementara Soeharto 33 tahun. Nah tentu saja narasi sejarah pada masa Soeharto jauh lebih besar dibandingkan dengan Soekarno. Nah, peristiwa 1998 yang dikatakan sebagai reformasi memang menyebabkan rezim yang dianggap otoriter itu telah tumbang. Nah, sehingga bermunculan kasus-kasus lama yaitu yang berkaitan dengan ketika Soekarno jatuh dan kemudian munculnya Orde Baru ke panggung sejarah. Nah, bisa dikatakan memang setelah Soekarno jatuh, maka kepopuleran Soekarno sedikit demi sedikit mulai terkurangi ya. Dan kemudian tampaknya pada masa Orde Baru sudah mulai dilakukan untuk menurunkan kadar Soekarno di dalam sejarah. Jadi misalnya terbit dua buku Nugroho Noto Susanto tahun 1985. Yang pertama adalah proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, tercapainya konsensus nasional 1965 sampai 1969. Tampaknya kedua buku ini merupakan suatu percobaan bagaimana Soekarno sudah mulai diungkit-ungkit ya. Buku yang pertama menyatakan bahwa Soekarno itu sebagai perumus Pancasila dikatakan oleh Nugroho sebagai bukan orang pertama dan bukan satu-satunya. Nah, landasan Nugroho dimulai dengan adanya buku Muhammad Yamin yang tebal itu tentang perumusan dasar negara, yang ternyata di dalam buku itu tercatat ya, ada Profesor Supomo, kemudian Muhammad Yamin, yang di situ disebutkan telah
memaparkan dasar negara Pancasila. Sehingga hal itu dilakukan sebelum tanggal 1 Juni. Nah, data itu meskipun dibantah keras oleh banyak tokoh-tokoh sejarah yang sezaman termasuk Hatta, itu merupakan suatu bentuk manipulasi sejarah yang dilakukan oleh Muhammad Yamin dengan menulis buku tebal itu, dan buku tebal itu meminta kata pengantar dari Soekarno. Sehingga ketika Nugroho mengatakan jika Soekarno tentu sudah membaca buku itu, sehingga dia memberikan pengantar kepada bukunya Muhammad Yamin itu. Tetapi di dalam buku itu memang tercatat Profesor Supomo berpidato mengenai dasar negara, kemudian disusul oleh Muhammad Yamin. Jadi kalau diurut, Soekarno adalah orang ketiga yang berpidato mengenai itu. Nah, perlu disadari bahwa data itu sebenarnya merupakan data manipulasi bikinan Yamin, tetapi secara de facto kita bisa membaca hal itu pada buku-buku pelajaran sekolah. Ya, saya masih ingat terus buku Pendidikan Moral Pancasila, dulu PMP itu ya. Itu di dalam buku PMP itu disebut siapa-siapa yang pernah berpidato mengenai Pancasila. Ternyata ada Supomo dengan 5 pokok pikiran, kemudian Muhammad Yamin dengan 5 pokok pikiran, dan kemudian dilanjutkan oleh Soekarno. Nah, sehingga dari bukunya Yamin ini kemudian Nugroho mengatakan bahwa Soekarno bukan orang pertama dan juga bukan orang satu-satunya yang berpidato mengenai Pancasila. Memang pada tahun itu terjadi semacam perdebatan publik ya mengenai Pancasila. Sebenarnya itu sudah ini buku tahun 85 sebenarnya sudah pernah terbit tahun 81 ya, maaf ya. Jadi tahun 81 itu pernah terjadi polemik yang luar biasa, dan itu dibahas dalam surat kabar nasional mengenai pemikiran Nugroho Noto Susanto itu di dalam buku yang dicetak ulang pada tahun 1985. Nah, di sini dia Nugroho menggunakan surat wasiat Bung Hatta yang diberikan kepada Guntur Soekarno Putra. Dia mengatakan bahwa di antara para pembicara atau perumus yang menyatakan dasar negara, salah satunya adalah Bung Karno atau Soekarno. Nah, perkataan salah satu oleh Nugroho dikembangkan, kalau ada salah satu berarti ada salah yang lain. Nah, sehingga karena ada salah yang lain, maka buku Yamin itu telah menyatakan ada 2 orang yang lain yang pernah berbicara mengenai Pancasila. Nah, kemudian buku yang tercapainya konsensus nasional 1965 sampai 69, di dalam buku itu memang menyatakan bahwa Bung Karno ada tanda-tanda membantu atau mendukung Partai Komunis Indonesia, dan kemudian beliau juga dianggap tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sehingga Nugroho mengatakan bahwa Soekarno adalah orang yang bisa dikatakan, walaupun belum dikatakan sampai terlibat, tetapi mendukung Partai Komunis Indonesia itu. Sehingga dari sinilah kemudian muncul suatu persoalan bahwa Soekarno sudah mulai didiskreditkan, diturunkan ke Soekarnoannya, ya, yang sebenarnya pada masa itu kelihatannya
Orde Baru kelihatannya sangat hati-hati ketika melakukan legitimasi sejarah. Nah, legitimasi sejarah ini memang baru kemudian muncul pada tahun 1989 ketika Soeharto sudah mulai berpikir bahwa ia harus menuliskan atau menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa sejarah yang menyangkut dirinya. Nah, kemudian dipaparkan kata-kata itu dalam buku autobiografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya. Jadi buku itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai legitimasi yang pertama yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap Soeharto. Jadi Soeharto sebagai tokoh sejarah mulai katakanlah tadi menulis ya buku yang berkaitan dengan dirinya dan juga keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa sejarah pada masa tahun sebelumnya ya. Jadi dari zaman perang kemerdekaan kemudian sampai kepada titik peristiwa G30 SPKI, kemudian munculnya Super Semar dan dia mengambil kekuasaan negara dari Soekarno dan kemudian nanti sampai terakhir ya dia istilahnya mengakhiri jabatannya itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.